Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Nah, teman-teman, jadi aku tuh seneng banget. Dari beberapa video aku banyak yang ikutin mencoba pakai OVO test juga, dan banyak yang berhasil, alhamdulillah. Nah, beberapa juga ada yang masih berikhtiar. Nah, di sini ngomongin tentang promil lagi. Jadi kemarin kita udah bahas banyak mengenai masa subur dari wanita gitu kan. Pelepasan sel telur yang siap dibuahi, kita ciri-cirinya gitu kan ya. Terus juga kayak kita bisa menghitung sendiri juga gitu kan kapan perkiraan ovulasi kitanya. Atau kita bantu dengan alat untuk mengetahui kapan saat masa subur kita. Nah, kemudian untuk melihat masa subur pria, apakah bisa atau tidak ya, gitu kan? Apakah bisa diukur juga atau memang hanya wanita yang memiliki masa subur, gitu kan? Nah, berbicara tentang promil di sini kan, poin pentingnya keberhasilan dari promil itu adalah berhubungan intim secara rutin itu di waktu masa subur. Masa subur di sini itu masa subur antara si wanita, kemudian masa subur pria. Masa subur pria di sini bukan yang mempunyai ciri spesifik yang bisa dilihat siklus masa suburnya, tapi kesuburan dari si prianya ini yang bisa diketahui dari spermanya. Jadi dari kualitas dan kuantitas spermanya. Jadi kalau misalkan yang kurang subur itu kualitasnya buruk, kuantitasnya mungkin rendah juga gitu kan. Itu mempengaruhi masa kehamilan, tidak hanya dari perempuan gitu kan, itu dari si laki-lakinya, dari si prianya juga. Nah, kenapa sih pria nggak punya siklus masa subur kayak wanita? Karena sperma pada pria itu terbentuk setiap hari. Jadi dibentuk oleh tubuh itu setiap hari dan disimpan dalam testis dan siap digunakan gitu kan. Meski memang baiknya kuantitasnya atau kualitasnya baik tuh dalam 3 hari setelah terakhir kali ejakulasi gitu kan. Itu lebih baik gitu kan dibanding misalkan setiap hari digunakan, dikhawatirkan kualitasnya tidak maksimal gitu. Dari si kualitas si spermanya itu sendiri, dari si pembentukan itu. Nah, dan untuk waktu yang baik di banyak penelitian itu adalah pembentukan sperma ketika selesai pembentukan sperma, yaitu pada pagi hari sebelum jam 7.30. Jadi dari subuh sampai pagi itu banyak penelitian yang bilang kalau kualitas dan kuantitasnya itu lebih baik dibanding malam hari gitu kan. Jadi bisa berhubungan pada subuh atau pagi hari, itu membantu. Kemudian apa sih yang utamanya yang membuat kualitas dan kuantitas sperma itu baik? Yang utama adalah gaya hidupnya, lifestyle-nya itu sehat gitu kan, nggak merokok, nggak minum minuman beralkohol, kemudian nggak konsumsi obat-obatan gitu kan, istirahat teratur, tidur cukup, kemudian ya pokoknya hidup sehat gitu kan ya. Nah, banyak juga kayak suami saya udah lifestyle-nya udah bagus kok, udah sehat gitu, aku masih belum. Mungkin saja ada beberapa faktor genetik atau kelainan gitu kan yang memang perlu dilakukannya tes kesuburan. Tes kesuburan di sini yaitu perlu dilakukannya pemeriksaan medis untuk dilihat secara lebih jelas lagi bagaimana keadaan spermanya, kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana gitu kan. Nah, jadi untuk dilakukannya tes kesuburan itu biasanya dokter pun akan menanyakan dulu bagaimana riwayat lifestyle kehidupannya, gimana seksnya gitu kan. Kemudian dilakukanlah uji sperma dan air mani untuk dilihat juga volumenya berapa milinya gitu kan, kemudian bentuknya, kemudian pergerakannya, kemudian warna dan baunya yang khas, kemudian jumlah dan tingkat keasamannya. Itu semua akan diperiksakan gitu kan. Jika memang
ada kelainan bisa dicarikan solusinya gitu kan. Jika memang tidak ada masalah dan semuanya dalam batas normal, ya berarti dalam keadaan subur gitu. Tes kesuburannya berarti kan baik. Nah, kemudian apa sih yang kita perlu waspadai? Maksudnya ada beberapa hal yang mungkin suami kita perlu nih untuk dicek kesuburannya, perlu nih untuk konsultasi ke dokter gitu kan. Karena beberapa pria itu banyak yang ngerasa dia sehat, karena sehat secara fisik itu belum tentu juga subur gitu kan dalam keadaan spermanya. Jadi apa aja yang perlu kita perhatikan nih pada suami kita? Coba dilihat apakah sebelumnya ada riwayat pembedahan atau operasi di sekitar selangkangan, atau misalkan di testis atau di penisnya. Kemudian apakah ada riwayat penyakit prostat gitu kan, pernah pengobatan. Kemudian apakah punya masalah ejakulasi dini atau fungsi seksual lainnya gitu kan, ereksi, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir itu merasa sakit, nggak nyaman, atau ada bengkak di sekitar testisnya, itu perlu dikonsultasikan. Takutnya hal-hal itu tuh sedikit banyaknya ada yang mempengaruhi dari kesuburan si prianya gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu yang bisa aku sharing. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.